Analisis kebutuhan pengembangan pembelajaran di SD oleh kelompok 11. Pada sekolah MD, mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, PPKN sudah terintegrasi dalam pembelajaran tematik, terkecuali untuk pelajaran matematika. Namun, untuk kelas 3 SD, mata pelajaran PJOK dan SBDP sudah dimasukkan ke dalam pelajaran tematik karena kelas 3 SD belum ada pembelajaran IPA. Maka dari itu, semua materi yang berhubungan dengan IPA sudah dimasukkan ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk kelas 1, 2, 4, 5, dan 6, mata pelajaran matematika, SBDP, agama, dan PJOK tidak termasuk dalam pembelajaran tematik atau bisa dibilang berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan materi yang diberikan untuk pelajaran matematika, SBDP, agama, dan PJOK sudah cukup. Pada sekolah MD, mata pelajaran yang terintegrasi dengan literasi budaya adalah IPS, SBDP, Bahasa Indonesia, dan agama serta PKN. IPS contohnya adalah mengenal keragaman budaya, sedangkan SBDP ia terintegrasi dengan budaya melalui tarian dan lagu daerah. Bahasa Indonesia dalam bentuk bacaan dan PKN juga saat literasi, serta agama mengenai teladan hidup baik, tekun belajar dan berdoa, sikap saling menghargai dan kerjasama, saling mengasihi melalui paragraf dari cerita-cerita tokoh dan latar serta isi cerita lainnya. Untuk muatan pembelajaran yang cocok dimuat dengan literasi budaya adalah pelajaran IPS dan PPKN dengan menyesuaikan literasi budaya daerah setempat dan daerah lain di Indonesia. Penyusunan indikator dan tujuan pembelajaran biasanya mengikuti pedoman dari pemerintah dan dikembangkan sesuai cakupan materi. Adapun yang melatar belakangi dalam menentukan indikator dan tujuan pembelajaran adalah kompetensi dasar dan kompetensi inti mata pelajaran, karakteristik siswa, serta potensi lingkungan dalam belajar. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai indikator dan tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Tanya jawab, ceramah, demonstrasi, resitasi, belajar bermain peran, tujuannya untuk mengukur sejauh mana pemahaman terhadap materi. 2. Scientific, karena sudah mencakup 5M, mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. 3. Project based learning and blend learning dan integrate kurikulum karena sesuai dengan situasi pandemi yang terbatas untuk tatap muka. Adapun metode yang paling cocok digunakan dalam menunjang proses selama pembelajaran online adalah percobaan, ceramah, tanya jawab, demonstrasi, resitasi, latihan langsung, penugasan, dan saintifik serta eksperimen. Di sekolah MD, konten literasi yang diterapkan adalah dengan 1. Bacaan yang terintegrasi dengan literasi, 2. Video, cerita pendek atau cerita bergambar, 3. Pengetahuan umum dan tokoh-tokoh yang menginspirasi hidup atau dunia usaha. Video yang dikontenkan biasanya sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Sedangkan literasi lainnya adalah literasi baca, literasi numerasi, literasi budaya, dan literasi kewarganegaraan. Adapun cara yang digunakan untuk mengembangkan minat literasi pada peserta didik adalah 1. Membiasakan. Membiasakan untuk membaca dan membuat ringkasan lalu dibuat menjadi sebuah karya. Kedua, membudayakan setiap hari biasanya dilakukan literasi
dan membiasakan anak untuk membaca. Selanjutnya adalah sharing buku cerita, dongeng, dan cerita rakyat lainnya sebagai bahan diskusi kasus sosial. Media yang digunakan untuk mengembangkan minat literasi anak adalah seperti menonton video YouTube, menggunakan PowerPoint, maupun buku atau teks bacaan. Media pembelajaran yang digunakan selama pelajaran online adalah PowerPoint, video dari YouTube, gambar, maupun Simcos. Karena pembelajaran jarak jauh, ada beberapa kendala dari platform yang digunakan. Antara lain adalah jaringan internet. Dengan demikian, media pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar karena dapat memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran jarak jauh. Efektivitas media dan platform. Menurut guru-guru dari sekolah MD, media dan platform yang digunakan sangat efektif karena dapat membantu kedua pihak yaitu guru dan peserta didik baik dalam mengajar maupun memahami materi. Tak hanya itu, biasanya guru menggunakan pemanfaatan sumber belajar lain seperti lingkungan dengan sangat maksimal. Contohnya memanfaatkan lingkungan sekitar siswa, baik mendatangkan narasumber dalam kegiatan pembelajaran maupun melihat sekitar. Guru memberikan LKPD kepada peserta didik dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan baik. Kendala yang dialami selama pembelajaran daring yaitu lemahnya internet, juga masih ada peserta didik yang menggunakan HP sehingga gambar atau kalimat terpotong. Penggunaan LKPD cukup efektif sekitar 90% menjadikan anak aktif. Media pembelajaran yang digunakan mudah diakses oleh peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan dapat dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber belajar dengan baik. Media pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik dinilai efektif selama proses pembelajaran daring. Kelebihan media pembelajaran daring. 1. Memacu anak untuk senang belajar. 2. Mengasah skill guru dalam bidang IT dan mendorong kolaborasi orang tua dengan pihak sekolah. 3. Memudahkan siswa belajar, lebih menarik dan lebih disiplin waktu. Kekurangan dalam pembelajaran daring. 1. Pembelajaran kurang efektif karena beberapa guru dan peserta didik belum menguasai IT. Kedua, menghabiskan kuota. Ketiga, hanya dapat diakses oleh jaringan internet. Sumber bahan ajar yang digunakan berasal dari 1. Kurikulum atau catatan. 2. Buku paket, foto, gambar, video, atau film. 3. Rangkuman materi, PPT, dan video atau YouTube. 4. Buku tematik, YouTube, Google, dan benda sekitar atau lingkungan sekitar. Bentuk bacaan penunjang. 1. Buku elektronik, video. 2. Catatan tulisan tangan PPT atau video atau film dalam bentuk rangkuman materi. 3. Teks bacaan dari tematik, paket agama, teks internet dari peristiwa yang baru saja terjadi. 4. Teks bacaan cerita atau informasi. Cara Bapak atau Ibu guru dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik dengan memberikan penilaian akhir atau harian. Tanya jawab, evaluasi tertulis. Motivasi yang diberikan guru dalam penilaian. 1. Memberikan latihan soal. 2. Pujian dan kata-kata manis atau motivasi. 3. Siswa diminta mengerjakan semua tugas atau penilaian harian dengan kemampuan sendiri. 4. Kejujuran, kemandirian, ketelitian, percaya diri, disiplin waktu dalam pengumpulan tugas. 5. Reward atau pujian, dan remedial. Penyusunan kisi-kisi instrumen evaluasi pembelajaran. Kisi-kisi instrumen dibuat
Mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sekitar 75-85%. Adapun tingkatan taksonomi Bloom yang ingin dicapai dalam pembuatan kisi-kisi evaluasi pembelajaran sesuai target yang ingin dicapai. 这一次我真的睡着了。 Kemampuan peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi. Tidak semua tugas mengandung soal HOTS, hanya beberapa saja. Bahkan beberapa peserta didik juga mengalami kesulitan dalam berpikir tingkat tinggi. Adapun pada subtema pembelajaran, guru sering mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, terutama dalam pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Penilaian dalam pembelajaran daring. Penilaian afektif dilakukan dengan cara mengisi soal-soal penilaian sikap, penilaian sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian psikomotorik dilakukan dengan pengamatan langsung saat Zoom meeting melalui kegiatan video atau proses yang dikirimkan siswa. Penilaian per kelompok. Siswa dibiarkan untuk berdiskusi selama breakout room. Mengevaluasi keberhasilan proses pembelajaran. Pemberian evaluasi masih diberikan secara konvensional. Bentuk hasil evaluasi pembelajaran diberikan tertulis di aplikasi Sinkos. Ibu bapak guru menentukan hasil evaluasi peserta didik, memenuhi standar kompetensi dengan melihat ketercapaian indikator dan memperhatikan nilai rata-rata di kelas.